Sebuah hubungan terlarang dari Ricky dan Anika yang ternyata mereka berdua ini udah sama-sama punya pasangan. Mereka sudah menikah tapi malah menjalin hubungan terlarang di balik pernikahan mereka. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan Ricky dan Anika. Mereka menjalani hubungan padahal ini udah sama-sama menikah. Bukannya bersyukur tapi mereka masih aja kurang. Padahal si Ricky sudah punya anak, bukan satu melainkan dua bocah yang lucu dan menggemaskan. Пока, Ира. До свидания. Спасибо, все хорошо. Иди ко мне. Di keesokan harinya, Ricky ini bekerja sebagai sales properti. Seperti di hari ini, Ricky sedang bertemu dengan salah satu kliennya. Sedangkan Anika bekerja sebagai detektif swasta, mengerjakan kasus dari orang-orang yang membutuhkan bantuan. Seperti halnya saat ini, Anika sedang mengerjakan kasus ayah angkatnya yang bernama Ulip yang meminta Anika untuk mengintai berita yaitu istrinya Ulip. Anika pun langsung bergerak cepat melakukan pengintaian. Ini dia berita tante-tante yang sangat semangat dalam menjalani hidup. Anika pun secepat kilat bergerak mengikuti dan mengintai gerak-geriknya berita. Namun di saat Anika sedang serius mengintai, tiba-tiba dia ketemu dengan Ricky. Sama Ricky, Anika pun diajaklah ke salah satu apartemen yang ia jual. Ricky berpura-pura jadi sales menawarkan apartemen ini kepada Anika. Yang padahal kita mah udah sama-sama tahu yang Ricky inginkan hanyalah mengemprui Anika. Setelah selesai bercocok tanam, mereka pun ya udah sama-sama kembali melanjutkan aktivitas. Anika pun membuat laporan investigasi hari ini apa aja yang ia temukan tentang berita tadi. Nah, sehari-harinya Anika lebih memilih tidur di toko temannya yaitu Jeb. Ini orangnya. Nah, perempuan ini tuh pacarnya Jeb. Singkat cerita, Anika pun langsung melaporkan apa yang ia temukan kepada Ulip. Di sini Anika minta Ulip untuk tidak memata-matai istrinya sendiri. Kenapa nggak langsung bilang aja sih ke istrinya? Gitu loh maksudnya Anika. Tapi apa yang ada di pikirannya Ulip, dia malah lebih memilih membayar jasanya Anika. Sedangkan Ricky mengawali hari dengan berolahraga melatih otot supaya sehat dan bugar. Dan inilah teman-teman kerjanya Ricky, teman-teman kerja yang sangat suportif dan baik hati. Di sisi lain, Anika sedang berbelanja pakaian dan lanjut membeli kebutuhan pokok di supermarket. Dan tiba-tiba lagi-lagi nih dia bertemu dengan Ricky. Seakan-akan Ricky selalu saja bertemu dengannya. Ricky pun langsung mendekap erat Anika dan mengajaknya bercocok tanam. Ricky memberikan alamat kepada Anika. Anika pun langsung buru-buru pergi ke sana dan langsung deh mereka melakukan adegan yang ditunggu-tunggu warganet. Hari-hari berlalu, Anika dan Ricky pun semakin akrab. Mereka selalu mengirim pesan, tentunya pesan-pesan mesra, bukan pesan-pesan biasa. Hari-hari selanjutnya, Anika kembali melakukan tugasnya mengintai berita. Kali ini di sebuah salon, Anika harus berpura-pura lagi melakukan perawatan untuk mengintai gerak-geriknya berita. Nggak sampai di situ saja, Anika juga membeli mobil baru supaya dia makin luas mendapatkan informasi dari berita. Setelah dapat mobil, ia pun mengintai berita yang lagi berlibur di sebuah pedesaan. Di sini dia mengajak temannya yaitu si Jeb. Mereka pun mengendap-endap melewati hutan. Yang di sana berita lagi bermalam di sebuah gubuk tua. Namun tiba-tiba Anika pun terjatuh. Kakinya keseleo. Akhirnya Anika pun tertangkap basah sama berita. Ya udah, kalau udah begini, Anika pun jujur kepada berita apa yang lagi dia kerjakan. Dia memberitahu kalau Anika ini dibayar sama Ulip untuk memata-matai berita. Berita pun cuma tersenyum saja. Saat jalan pulang, Anika nggak sengaja bertemu dengan mantannya yang bekerja sebagai polisi. Di sini si mantannya mencoba mengajak Anika balikan. Tapi ya udah, tentu Anika malah mengusir mantannya ini. Hari-hari berlalu, Ricky kembali mengirim alamat kepada Anika untuk arena bermain mereka. Kali ini tuh sebuah villa mewah di pegunungan menjadi arena bermain mereka. Ini salah satu rumah yang Ricky jual. Ricky ini berpura-pura kalau ini tuh rumahnya. Mereka hanya berfantasi seakan-akan semua ini kenyataan, rumah dan juga ya hubungan mereka. Mereka berdua pun menutup malam ini dengan berenang bersama. Singkat cerita, Anika pun menceritakan apa yang ia temukan saat bersama berita kemarin. Bahwa berita tuh nggak selingkuh. Tapi si Ulip malah bersedih. Ulip mengungkapkan kalau istrinya itu sudah tidak seperti dulu lagi. Istrinya sudah berubah, hubungan mereka sudah tidak hangat. Itulah mengapa Ulip yakin bahwa berita ada sesuatu nih di belakangnya. Hubungan mereka tuh memang penuh kejutan. Seperti di hari ini nih, Ricky tiba-tiba datang mengajak Anika keluar kota. Awalnya Anika menolak,
Tapi ya gimana ya, Anika juga sebenarnya senang gitu. Ya udah, mereka pun berangkat menggunakan pesawat. Mereka pun tiba dan menginap di sebuah kamar hotel. Ricky pun melakukan pekerjaannya sedangkan Anika ya jalan-jalan aja gitu menikmati keindahan kota ini. Setelah semua beres, baru deh mereka bercocok tanam. Tapi eits, nggak usah buru-buru. Mereka mengawalinya dengan kencan bersama, makan malam romantis, setelah itu baru gaskan. Hari-hari berlalu di kota ini tuh rasanya seperti bulan madu. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan sangat romantis dan sangat mesra. Ya, sampai pada akhirnya mereka pun harus kembali pulang. Di sepanjang perjalanan pulang, Anika selalu menatap Ricky dengan penuh sayang. Sepertinya Anika sudah baper, ia jatuh cinta sama Ricky. Namun tiba-tiba Ricky meminta Anika untuk turun di tengah jalan. Ricky menurunkan Anika gitu aja. Anika pun bete banget, kok bisa-bisanya Ricky nurunin dia gitu aja. Nah, ternyata Ricky ini harus menemui kliennya. Ada seorang tante-tante yang mau menjual apartemennya. Ya namanya pekerjaan, ya Ricky pun secepat kilat datang ke sana. Ricky pun survei apartemen ini. Tapi yang namanya juga Ricky, melihat tante-tante model kayak begini mana tahan. Untung aja tante ini tuh gak mau mengiyakan ajakannya Ricky. Di sisi lain, Anika ini benar-benar jatuh cinta sama Ricky. Anika pun menceritakan apa yang sudah ia lakukan bersama Ricky. Temannya ini pun sampai geleng-geleng kepala cuy mendengar apa yang udah terjadi antara Anika dan juga Ricky. Nah, saat lagi asik-asik bercerita, datanglah seorang perempuan. Perempuan ini cantik banget. Perempuan itu namanya Lota, yang ternyata dia adalah istrinya Ricky. Jadi Lota ini berniat menyewa jasanya Anika untuk memata-matai Ricky karena Lota yakin bahwa Ricky berselingkuh. Anika pun langsung pucat banget, kan selingkuhnya sama dia. Di sini si Anika tetap berusaha profesional. Dia menerima tawarannya Lota untuk memata-matai Ricky. Di sisi lain, Ricky ini ternyata bercocok tanam bukan sama Anika doang. Banyak banget ternyata. Dia melakukan ini semua cuma demi kesenangan doang. Sampailah si Lota ini datang ke kantornya si Ricky. Enggak pakai basa-basi, Lota langsung mengungkapkan kekecewaannya kepada Ricky. Udah ketangkep basah tapi Ricky masih aja mengelak. Lota pun melampiaskan kekesalannya dengan melempar cincin pernikahannya. Gitu juga dengan Anika yang datang saat ia lagi bersama kliennya. Anika marah-marah dan kecewa pada Ricky. Ya walaupun sih mereka juga berselingkuh, tapi Anika ini nggak nyangka kalau Ricky bercocok tanam sama berbagai spesies lainnya. Tapi setelah marah-marah, mereka berdua malah bercocok tanam lagi. Si Ricky datang tuh ke tempatnya Anika dan langsung mengeksekusi di depan mesin cuci. Akhirnya karena udah ketangkap basah, Ricky pun pulang ke rumah dan kembali pada keluarganya. Ricky pun lebih banyak merenung dan memikirkan apa yang terjadi pada hidupnya. Ricky pun mengajak Anika berbicara. Nah, di sini Ricky menjelaskan siapa aja yang dia ajak mencangkul bersama-sama. Di luar nalar banyak banget ternyata. Tapi yang menariknya dari semua nama-nama ini nih, nggak ada satupun namanya Anika. Menurut Ricky, Anika ini spesial. Dia punya tempat khusus di hatinya Ricky. Emang jago banget mulut buaya. Singkat cerita, Anika pun kembali pulang ke rumahnya. Anika ini ternyata sudah punya anak. Dia juga udah punya suami. Tapi ya begitulah, bukannya berhenti, Anika dan Ricky malah terlibat di sebuah hubungan yang sangat mengenakan. Mereka tahu ini salah, tapi mereka nggak bisa berhenti. Setiap hari mereka selalu menyempatkan waktu untuk saling bercocok tanam. Padahal mereka udah sama-sama tahu kalau Ricky udah nikah, Anika udah nikah, tapi masih aja tetap tabrak-tabrak masuk. Sampailah di suatu hari, Anika menangkap basah Ricky habis bercocok tanam dengan teman kantornya, yaitu si gemes sana yang kali ini menjadi arena bermainnya Ricky. Anika sakit hati. Iya sih, mereka tuh gak ada ikatan gitu. Ya cuma si Anika ini ngarep Ricky cuma buat dia seorang doang. Tapi si Ricky ini udah ketangkep basah kayak begini masih aja mengelak. Ricky bilang kalau dia sama sana nih lagi ngebahas pekerjaan. Pekerjaan apa coba tuh yang kayak begitu? Akhirnya di sini Anika nih sadar kalau mereka nih harus berhenti. Nggak pakai banyak omong, Anika pun pergi pamit meninggalkan Ricky. Si Ricky juga biasa aja nggak sedih. Ya biasa aja gitu. Malahan Ricky malah joget-joget. Ini pun berakhir dengan mereka masing-masing menjalankan hidupnya kembali dengan normal. Ricky kembali mengurusi anak-anaknya dan Anika pun akhirnya berpisah dengan suaminya. Suaminya sampai datang ke Anika dengan wajah memelas. Ia pun melepaskan cincin pernikahan mereka dan film pun tamat.
Ya pada intinya dari segala intinya selingkuh itu memang enak. Pada awalnya memang enak tapi hanya membawa petaka dan penyesalan. Jadi cobalah untuk setia. Ya karena setia itu lebih menyenangkan. Oke baiklah mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.